Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Azaria Adnan. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas materi kita yang berjudul merancang tes komponen bahasa. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam komponen bahasa. Sebagaimana yang telah terlihat bahwa komponen bahasa itu ada 3. Yang pertama ada aswat. Aswat itu merupakan bentuk jamak dari kata sautun yang artinya bunyi. Sedangkan yang kedua yaitu kosakata atau mufradat. Dan yang ketiga tata bahasa atau qawaid. Kemudian merancang tes bunyi bahasa. Itu sasarannya secara umum penguasaan sistem bunyi bahasa dalam bentuk baik itu mengenal bunyi bahasa, membedakan dan melafalkan bunyi bahasa itu sasaran secara umum. Sedangkan kemudian bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk konsinal dan vokal. Jadi konsinal itu merupakan huruf bentuk daripada huruf mati ataupun sukun, atau bisa disebut juga fonem yang bukan vokal. Kemudian ada vokal. Vokal itu adalah bunyi fathah, kasrah atau dhammah. Kemudian sistem bunyi bahasa itu meliputi tinggi rendahnya suara, tekanan kata atau kalimat, lagu kalimat, dan intonasi. Intonasi itu merupakan tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Kemudian selanjutnya ada beberapa tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa. Beberapa tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa mengenal dan membedakan bunyi. Ini merupakan poin-poin yang tersebut di bawah ini merupakan bentuk daripada tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa baik itu dalam mengenal ataupun membedakan bunyi. Yang pertama ada mengenal bunyi bahasa. Yang kedua yaitu menentukan keberadaan bunyi dalam suatu kata. Yang ketiga ada mengidentifikasi bunyi. Yang keempat ada menentukan keberadaan bunyi dari 2 bunyi dalam sebuah kalimat. Yang kelima menentukan satu bunyi dari 2 bunyi yang berdekatan. Yang keenam membedakan kalimat berdasarkan satu kata atau bunyi bebas. Yang ketujuh meniru atau melafalkan kembali apa yang telah diperdengarkan. Kemudian yang ke-8 ada melafalkan lambang bunyi dengan membaca. Yang ke-9 menulis huruf, kata, kalimat yang diperdengarkan ataupun imla. Jadi beberapa poin yang telah saya sebutkan barusan itu merupakan bentuk tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa mengenal dan membedakan bunyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang merancang tes kosakata. Jadi ketika kita merancang tes kosakata itu suatu yang kita lakukan itu harus berkaitan dengan kemampuan. Ada 2. Yang pertama memahami makna kata-kata tersebut ataupun kosakata tersebut. Itu disebut dengan reseptif. Sedangkan yang kedua menggunakan kosakata pada konteks ataupun tempat atau produktif. Itu
merupakan sesuatu hal yang harus kita perhatikan ketika kita merancang tes kosakata. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu indikator yang berkaitan dengan komponen kosakata. Jadi indikator itu merupakan suatu ukuran yang harus dicapai yang berkaitan dengan komponen kosakata. Ini banyak sekali ya poin-poinnya. Jadi untuk poin yang pertama yaitu mendefinisikan makna kata-kata baru. Itu poin yang pertama. Itu merupakan sebuah standarisasi ataupun ukuran yang harus dicapai ataupun harus dikuasai oleh siswa, yaitu mendefinisikan makna kata-kata baru. Yang kedua, menggunakan mufradat dalam kalimat-kalimat yang disediakan. Jadi ketika ada sebuah tes kosakata, seorang siswa itu dia harus bisa menggunakan mufradat ataupun kosakata dalam kalimat-kalimat yang disediakan. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan. Jadi nanti misalnya di dalam sebuah tes itu ada kata-kata yang telah disediakan di dalam kotak. Maka dari kata-kata tersebut kita harus menyusun menjadi kalimat yang berfaedah atau mempunyai struktur ataupun kawaid yang lengkap. Kemudian yang keempat ada menyusun kalimat sederhana dalam kegiatan insya muwajjah. Yang kelima, menunjukkan benda atau gambar sesuai kata yang diperdengarkan. Jadi nanti ketika ada seorang guru yang membuat sebuah tes komponen kosakata, nanti pada seorang siswa itu harus menyebutkan benda sesuai dengan kata yang diperdengarkan. Kemudian ada menyebutkan kata dengan tepat sesuai dengan benda atau gambar yang dipertunjukkan. Jadi jika ada gambar, misalnya seorang guru menunjukkan gambar pintu. Jadi seorang siswa harus bisa melafalkan maksud daripada pintu tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada memperagakan dengan benar sesuai kata yang diperdengarkan. Kemudian menyebutkan sinonim kata-kata yang disediakan. Kemudian ada menyebutkan antonim. Antonim itu lawan kata, sedangkan sinonim itu bersamaan kata-kata yang disediakan. Jadi misal ada kata pendek. Pendek berarti lawannya panjang. Seperti itu ya. Kemudian mengisi tempat kosong dengan kata-kata yang sesuai. Jadi misalnya ada nanti di sebuah tes bahasa, misalnya nanti zahaba ... ilal madrasah. Jadi titik-titik tersebut itu harus diisi dengan kata yang sesuai. Apakah di situ nanti boleh diisi dengan zahaba aliyu ilal madrasah ataupun zahaba tilmizu ilal madrasah. Kemudian menjodohkan kata-kata pada kolom sebelah kanan dengan maknanya yang sesuai pada kolom sebelah kiri. Tes tersebut berarti dinamakan tes untuk tes menjodohkan. Jadi kata yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu harus sesuai, harus cocok. Kemudian membentuk kata dari huruf-huruf yang disediakan. Jadi misalnya nanti di sebuah tes ada huruf yang misalnya huruf ba, alif, kemudian ba. Berarti itu menjadi kata babun. Kemudian memilih satu kata yang maknanya jauh berbeda dengan beberapa kata lainnya. Kemudian menyebutkan satu kata yang maknanya mencakup kata-kata yang disediakan. Kemudian menjelaskan makna kata-kata dengan tepat. Itu merupakan poin-poin tentang indikator yang berkaitan dengan komponen kosakata. Kemudian kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk tes kosakata yang dapat digunakan. Antara lain yang pertama, menunjukkan benda asli atau realita, miniatur, foto atau gambar.
Jadi yang dimaksud dengan miniatur itu merupakan sebuah ataupun suatu tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, ataupun makanan. Yang kedua, ada menyebutkan kata sesuai dengan gambar yang dipertunjukkan. Yang ketiga, menunjukkan makna kata dengan tamtsil atau perekaan langsung. Kemudian melengkapi kalimat atau memakai kata dalam kalimat sesuai dengan konteks. Kemudian menentukan sinonim seperti tadi atau persamaan katanya. Kemudian ada menentukan antonim seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu lawan kata. Kemudian menentukan definisi ataupun ta'arif dari sebuah kata. Misal di dalam tes kosakata itu misal ada sebuah kawaid seperti misalnya al-mubtada. Al-mubtada huwa ismun marfu'an yuqawwinu fi awalil jumlah awil kalimah. Kemudian menunjukkan jenis derivasi kata. Jadi derivasi itu merupakan sebuah proses pembentukan kata menghasilkan satuan kata baru. Itu pengertian daripada derivasi. Kemudian menunjukkan hubungan makna antar kata. Kemudian memberikan penjelasan, menerjemahkan, membentuk kata dari huruf acak yang disediakan, menggunakan kata untuk membuat kalimat. Kemudian di yang judul yang terakhir atau bagian terakhir itu ada bentuk-bentuk tes kawaid. Jadi kawaid ini dia tentu berkaitan dengan pola bahasa ataupun pola kata. Jadi ada bentuk-bentuk yang tersebut seperti yang kita lihat bahwa ada bentuk-bentuk tes kawaid itu. Yang pertama menunjukkan asal kata ataupun aslul al-mufradat, asal kalimah, aslul kalimah ataupun asal kata, ataupun usulul kalimah, itu menunjukkan asal kata, apakah dia asal katanya itu mubtada, khabar, fi'il ataupun fa'il. Kemudian yang kedua adalah membentuk kata turunan. Jadi kata turunan itu merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan, baik dia berupa awalan, sisipan ataupun akhiran. Contohnya seperti kata pemberian, itu merupakan kata turunan, asalnya dari kata memberi. Kemudian ada substitusi kata. Substitusi kata itu artinya ada penggantian kata. Kemudian bentuk-bentuk tes kawaid lagi yaitu melengkapi struktur kalimat. Misalnya struktur kalimat seperti qara'a Aliyu al-Qur'ana fil masjidi. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah tes, nanti kita titik-titik. Ketika ada qara'a Aliyu titik-titik fil masjid, berarti nanti siswa itu akan mengisi titik-titik tersebut. Kemudian menggabungkan, kemudian transformasi ataupun mengubah bentuk kata dari kata isim fa'il menjadi isim maf'ul. Kemudian mengubah kalimat, misalnya dari jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah ataupun jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Kemudian ada menyusun kalimat dengan pola tertentu, baik itu dalam bentuk pola jumlah ismiyah ataupun pola jumlah fi'liyah. Kemudian memberikan syakal ataupun baris sebagian atau seluruh kata. Kemudian menyempurnakan kalimat, memanjangkan kalimat. Misalnya ada sebuah kalimat yang pendek, kemudian harus dijadikan sebuah paragraf. Kemudian menyebutkan bentuk kata, menyebutkan bentuk katanya, apakah kata tersebut disebut dengan kata isim ataupun fi'il ataupun huruf. Kemudian menerapkan i'rab. Kemudian memilih struktur kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah. Kemudian menentukan yang salah. Jadi nanti itu disebut dengan analisis ya, analisis teks ataupun analisis soal. Jadi nanti guru itu dia membuat sebuah
pernyataan ataupun sebuah contoh kalimat di mana kalimat tersebut itu perlu kepada analisis siswa. Kemudian ada mengenali kalimat, itu seperti tadi juga. Kemudian ada membuat kalimat dan menunjukkan fungsi kata. Baik, cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.